สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปรจกสรัม Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film legend dari Thailand yang berjudul Nang Na. Film ini akan kita bagi menjadi dua ya. Ayo kita mulai. Agustus 1868 pada gerhana bulan pertama bulan ke-9, para warga mulai panik melihat gerhana bulan yang sebentar lagi akan terjadi. Cerita mundur ke beberapa waktu lalu. Ini adalah sepasang suami istri bernama Mak dan Nak. Kala itu Mak berpamitan untuk mengikuti perang dan walaupun berat hati, Nak istrinya tetap harus merelakan kepergiannya dan saat itu Nak sedang hamil muda. Berhari-hari Nak akan selalu setia menunggu kepulangan suaminya di depan rumah. Waktu berlalu dan Mak tidak juga pulang sedangkan Nak juga sudah melahirkan anak mereka. Hari berganti bulan dan rumah pun menjadi reot seperti tak berpenghuni. Cerita mundur lagi ke momen Mak berperang. Kala itu banyak sekali prajurit yang gugur tapi ada juga yang masih bertahan dan Mak salah satunya walaupun terluka parah. Nak yang sedang hamil hanya bisa menunggu sendirian di rumah dan suatu hari, dia mempunyai firasat buruk setelah melihat seekor laba-laba yang terkapar di lantai tanpa sebab. Karena itulah dia segera menemui sang guru untuk meramalkan kondisi suaminya dan lega saat guru berkata keberuntungan masih berpihak kepada Mak. Untuk Nak sendiri, guru memberikan jimat pelindung agar terhindar dari roh jahat. Sehari-hari, Nak harus bekerja keras membajak sawah dalam kondisi cuaca apapun. Kembali ke Mak, dia diobati oleh para biksu di sebuah kuil dan terus mengigau memanggil nama istrinya. Di momen yang sama, istrinya merasa mules yang mungkin akan segera melahirkan. Dalam kondisi kritis, Mak mengigau dan merasa ada yang membelai kepalanya yang ternyata hanyalah mimpi. Mimpi itu bercampur aduk antara istri dan teman-temannya yang gugur. Di rumahnya, Nak ternyata benar akan segera melahirkan yang dibantu oleh para tetangga. Mak yang terus mengigau didatangi biksu kepala dan setelah lilin dinyalakan di depan patung Buddha, mimpi buruk pun berakhir. Menurut biksu cilik, Mak bisa sampai di kuil karena dibawa oleh seorang dokter. Kembali ke Nak, dia masih terus berjuang melahirkan anaknya dan karena jalan lahir yang sempit, Nenek Erb lalu merobeknya dengan silet. Seekor burung hantu terbang masuk ke rumah dan malam pun berganti pagi. Kondisi Mak sendiri membaik tapi tidak tahu dengan Nak. Waktu pun berlalu. Mak sudah benar-benar pulih dan hari itu dia dipanggil oleh biksu kepala. Guru menyarankan Mak untuk menjadi biksu agar mengurangi nasib buruknya tapi tentu saja dia menolak karena mengingat istrinya di kampung. Karena itu guru hanya menasihatinya agar apapun yang terjadi tetaplah tenang karena semua yang terjadi tidak terlepas dari sebuah karma. Jangan menjadikan diri sebagai pelengkap karena itu hanya akan membuahkan penderitaan. Setelah itu Mak pun pamit kembali ke rumahnya, tapi yang dia herankan adalah kenapa sepanjang sungai situasi terlihat begitu sepi. Singkat cerita, akhirnya keluarga kecil itu pun berkumpul kembali. Mereka menjalani kehidupan normal layaknya suami istri dan Mak menceritakan pengalamannya selama di medan perang. Dia begitu beruntung yang diselamatkan oleh kepala biksu di kuil Rakang. Teringat pula masa-masa Mak dulu yang memotong rumput bersama teman-temannya dan Mak melemparkan sesuatu sebagai kode untuk memanggilnya. Mak menghampiri istrinya dan tahu untuk apa? Mengunyah sesuatu yang bekas jigong istrinya. Udah gitu, Mak bilang jigong istrinya itu terasa sangat manis. Kejadian tersebut membuat dan Pring meledeknya. Suasana ceria itu tiba-tiba berubah suram. Pring terlihat merintih dan ketika Mak menghampirinya, Pring tiba-tiba berubah menjadi tengkorak yang ternyata semua itu hanyalah mimpi. Setelah itu, Mak lanjut mencari dedaunan dan berteriak memanggil tetangganya tapi tidak ada yang menjawab. Nak tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengajaknya pulang. Sebenarnya tetangga itu berada di rumah yang mengintipnya dari dalam tapi anehnya tidak ada yang berani mendekati Mak bahkan mereka terkesan takut. Malamnya saat Mak ingin berhubungan dengan istrinya, ada seseorang yang mengintip dari luar dan hal itu seperti momen saat Nak akan melahirkan. Ada dua pria yang melihatnya dari luar dan yang sebenarnya terjadi adalah malam itu Nak meninggal sebelum melahirkan anaknya. Para tetangga membantu menghias dan membalut jasadnya dengan kain lalu menguburnya tapi sebelumnya Nenek Erb diam-diam mengambil cincin kawin Nak. Besoknya seorang warga melaporkan kepada guru tentang apa yang dilihatnya dan guru bertanya apakah Mak sudah mengetahui tentang istrinya. Cerita kembali ke Mak. Dia terlihat menangkap ikan dan singgah ke rumah Nenek Erb. Karena tidak ada yang menjawab, dia langsung masuk dan kaget melihat mayat nenek yang sudah membusuk.
Mak menyampaikan berita itu kepada istrinya, tapi Nak berkata bahwa dia sudah tahu dari 3 hari lalu dan alasan Nak tidak memberitahukan itu karena lupa. Menurut Nak, sejak kepergian Mak dulu, banyak warga yang meninggal karena kolera termasuk Nenek Earp. Warga menjadi takut tertular, maka dari itu banyak yang sudah pindah. Awalnya Nak berkata dia juga takut, tapi karena anak yang masih kecil, dia pun akhirnya memilih untuk bertahan. Tentu itu hanyalah sebuah alasan karena yang sebenarnya terjadi adalah Nenek Earp ketakutan karena didatangi hantu Nak yang ingin mengambil cincinnya kembali sampai terkena serangan jantung dan meninggal. Malamnya Nak menyanyikan lagu untuk menidurkan bayinya dan semua orang yang mendengar merasa ngeri lalu bersembunyi di dalam selimut. Tengah malam, Mak yang terbangun dari tidurnya mencari istrinya yang ternyata sedang menumbuk padi. Alasannya dia ingin melayani suaminya sebaik mungkin karena tidak tahu bisa sampai kapan. Dia pun menangis dan berkata sangat mencintai suaminya. Mak mencoba menenangkannya dan berkata mereka akan selalu bersama sampai mati memisahkan, yang padahal memang sudah mati. Besoknya si tukang cepu tiba-tiba tewas di sungai dan di rumah, Mak menanyakan kenapa banyak sekali tikus, tapi Nak selalu ada alasan. Hari itu rencananya Mak ingin mencari kapak untuk memotong kayu di hutan. Ada sesuatu yang tertanam di bawah sana yang tidak disadari Mak. Sewaktu dia memotong kayu, sahabatnya yang bernama menghampiri dan memberitahukan bahwa Nak sudah meninggal. Awalnya Mak masih berpikir itu hanya candaan, tapi lama-lama dia pun kesal karena dinilai sudah keterlaluan. Bersumpah bahwa dialah yang sudah mengikat mayat Nak sendiri. Tak lama suara tangis bayi Mak terdengar dan berkata itu tangisan anak hantu yang langsung dihajar oleh Mak. Saking kesalnya Mak memutuskan hubungan pertemanan dengan dan mengusirnya. Mak sendiri pulang dan menceritakan kepada istrinya tentang apa yang dikatakan oleh tadi. Mendengar itu Nak menangis dan berkata orang-orang suka menuduhnya berselingkuh saat Mak pergi dulu. Hal itu semakin menyulut emosi Mak dan dia berkata akan menjahit mulut-mulut para tukang gosip itu kalau ketemu. Akting sang istri berhasil dan diam-diam Nak menyimpan kemarahan kepada Malamnya hujan turun deras dan Yuan, istri mulai ketakutan karena hantu Nak pasti akan datang sebab sudah mencampuri urusannya. Sendiri tidak gentar dan menantang Nak untuk datang kepadanya. Nak masih terlihat di rumahnya yang super kotor dan menyisir rambut. Rambut yang mulai rontok parah yang mungkin menandakan waktunya bersama sang suami yang tidak akan lama lagi. Tak berapa lama mayat sudah ditemukan mengapung oleh 2 biksu cilik ini. Hantu Nak benar-benar ganas dan warga mulai mengeluhkan ini kepada sang guru. Warga berseru ingin membakar rumah Mak, tapi guru lebih memilih jalan pendekatan. Mereka pun mengunjungi rumah Mak dan saat itu Nak katanya sedang di ladang untuk menanam sayuran. Mak mempersilahkan guru untuk makan buah pinang yang padahal di mata orang normal, sajian itu terlihat seperti piringan kosong yang berdebu. Tanpa basa-basi lagi, guru mengatakan hal yang sama dengan dan selama ini Mak sudah tinggal bersama hantu. Seperti yang sudah-sudah Mak menyangkal dan menyuruh guru untuk melihat sendiri anaknya yang ada di ayunan. Di mata guru yang terlihat hanya sarang laba-laba dan debu. Mau dibilangin sampai liur mengering juga Mak tetap tidak percaya dan karena itulah guru berkata jika ingin mengetahui kebenaran, konsentrasi dan biarkan Buddha ada di dalam pikiran, lalu menunduk dan lihatlah di antara kaki. Saat guru ingin melangkah pergi, Mak berkata Nak akan segera datang dan menyuruhnya melihat sendiri sosok istrinya yang langsung ditolak oleh guru. Para warga sendiri sudah mengundang seorang dukun untuk membasmi Nak. Guru kepala yang dulu menyelamatkan Mak merasa ada yang harus dikerjakan dan bersiap untuk ke kampung Mak. Para biksu di kampung malah ketakutan karena guru mereka sudah mencampuri urusan Nak dan bersembunyi di balik jubah masing-masing, sedangkan para pemuda kampung menyusun rencana untuk membakar rumah Mak. Singkat cerita berangkatlah mereka dan malam itu Mak sedang memotong kayu untuk memperbaiki tangga rumah yang rusak. Nak sendiri tampak sedang memasak. Di momen ini, kapak Mak tidak sengaja tersenggol jatuh dan ketika dia ingin mengambilnya, Mak teringat omongan guru. Dia pun melakukan apa yang dikatakan guru dengan melihat dari selangkangan dan kebenaran pun terungkap. Rumah yang terlihat bersih di matanya dulu sekarang terlihat kumuh dan kotor. Dia juga menemukan tulang belulang dan tangan istrinya yang memanjang mengambil jeruk nipis yang terjatuh. Hal itu membuatnya takut dan kabur. Nak sendiri akhirnya tahu jika suaminya sudah mengetahui kebenaran tentangnya dan menangis sedih. Anak bayi mereka juga menangis. Kesedihan kemudian berubah menjadi kemarahan dan para bapak-bapak sudah sampai di depan rumah. Mereka berteriak memanggil Mak tapi Mak sendiri sudah kabur ke kuil.
Karena tidak ada jawaban, mereka pun segera menyulut api dan rumah kayu itu pun dengan gampangnya terbakar. Hantu Nak muncul dan memarahi mereka yang sudah lancang mencampuri urusannya. Karena itulah Nak bersumpah akan memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Bersambung, lanjut ke part 2, link ada di atas. Sampai jumpa.